dan lama-lama menerima juga gitu. Jadi budaya lokal seperti mahar itu tidak selalu kita bisa terima. Kita bisa kemudian berusaha untuk memberikan pemahaman, pengertian kepada calon, ya, sehingga kalau sama-sama pengerti, maka insya Allah nggak ada masalah kalaupun kemudian berbeda dengan kebiasaan di tempat setempat. Misalkan sekarang ini sudah tradisi misalkan mahar itu, ya, dan itu juga terjadi di, saya sering dapat cerita Ikhwah, di Saudi. Di Saudi itu ngeri ya, banyak pemuda, banyak itu laki-laki ya, banyak pemuda yang telat nikah atau kemudian tidak berani nikah karena urusan mahar memang. Kalau di sana mahalnya mahal mahal banget katanya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Banyak kasus incest, banyak kasus incest, banyak kasus perzinahan, banyak kasus kumpul kebo dan seterusnya, itu banyak kasus kemudian muncul. Itulah karena memang apa? Karena memang tidak sesuai syariat Islam, tidak sesuai syariat Allah. Ya, itu seperti itu. Nah, sehingga memang mahar kita harus dudukkan urusan ini kan satu urusan ya, mahar contohnya. Maka kita harus dudukkan dulu mahar secara syariat Islam bagaimana, ya kan? Nah, kita memahaminya. Nah setelah itu kemudian itu kita sampaikan tuh ke calon, ya kan? Kalau sudah ada calonnya ya, sampaikan ke calon. Kok begini? Gimana kalau begini dan seterusnya? Sampaikan, kita diskusi, kita dialog. Kalau begini bagaimana, kita usul dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalkan ada apa namanya kesepakatan ya berarti jalan kan gitu. Kalau enggak ya sudahlah, kita juga nggak usah memaksa. Kalau misalkan satu kita ketemu, kita ada kasus calon terima nih misalkan, tapi keluarganya nggak terima, nggak mau, ya kita nggak usah memaksakan itu juga kan gitu ya. Insya Allah masih banyak calon yang lain gitu. Mungkin bukan jodoh itu, belum jodohnya itu kan gitu ya. Dan kalau sudah berumur ya memang segera saja. Kalau memang satu kok ada kendala tadi, ya sudahlah, kita cari yang lain, yang memang yang siap, yang memang lebih sesuai dengan kondisi kita. Karena ada juga besok di bahasan tentang